Amalan yang dianjurkan di bulan Syawal itu adalah menikah. Bukan menikah lagi. Dan Rasulullah katakan ini, dan beliau membantah kepercayaan mitos orang-orang Arab dulu yang menganggap bahwa Syawal itu tidak boleh melakukan pernikahan karena dianggap nanti akan sial. Rumah tangganya berantakan, terjadi perceraian dan lain sebagainya. Rezekinya seret dan lain sebagainya. Maka Rasul membantah itu. Dengan apa? Rasulullah menikah dengan istrinya. Ya, Rasulullah istrinya menjadi satu ya. Jadi menikah dengan istri-istrinya itu di bulan Syawal. Yang pertama Rasulullah menikahi Aisyah itu di bulan Syawal. Nah, ini. Jadi memang ada beberapa istri Rasul yang memang dinikahi di bulan Syawal. Yaitu siapa? Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Lalu selanjutnya yang dinikahi juga di bulan Syawal Ummu Salamah. Dan yang dinikahi di bulan Syawal juga ada Saudah. Ini dan Rasulullah ingin menyampaikan kepada orang-orang jahiliyah apa kepercayaan mereka yang tidak benar. Maka menikah di bulan Syawal ini. Bagi yang belum menikah, gimana yang mau menikah lagi? Ya boleh-boleh saja. Kalau ada keberanian, kan niat ada, keberanian belum. Bahkan ancamannya jelas kalau orang untuk yang jomblo-jomblo, miskin. Hadisnya miskin. Siapa? Rajul laisat lahu imra'ah. Jadi laki-laki yang enggan, ya, tidak mau. Di bahasanya enggan, ya, tidak mau untuk menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Menatap, Allah mengetahui segala lintasan hati kita. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala karena apakah sampai dengan hari ini kita diberikan satu nikmat, satu karunia yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Yang alhamdulillah asbab dari nikmat-nikmat Allah tersebut, kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita menuju rumah Allah ini. Wajib kita syukuri tatkala kita diberikan oleh Allah nikmat-nikmat yang sempurna, nikmat-nikmat yang luar biasa, nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Maka tatkala kita bersyukur atas nikmat Allah, maka yakin janji Allah,
Kata Allah, tatkala kita bersyukur, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Kata Allah, tatkala kita bersyukur atas nikmat-nikmatnya, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Tapi ingat, tatkala kita kufur akan nikmat-nikmat Allah, maka ingat inna azabi lasyadid. Ingat azabku, kata Allah, sangat pedih. Maka wajib bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Dan kita mohon agar kita diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada aturan Allah, taat kepada aturan-aturannya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita tidak hanya Allah pertemukan di dunia saja, kita tidak hanya Allah persatukan di tempat ini saja, tapi kita berharap semoga Allah persatukan kita juga bersama-sama di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam mari kita sanjungkan kepada beliau kedua kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Baitul Jannah, sesuai dengan namanya Baitul Jannah, rumahnya surga. Mudah-mudahan kita semua nanti pun bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja ditempa, kita baru saja ditarbiyah selama sebulan penuh. Selama di bulan Ramadan kita ditarbiyah, kita mampu dengan semaksimal mungkin kita beribadah mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih berada di bulan Syawal hari ini. Mudah-mudahan kita mampu mempertahankan bagaimana kebiasaan-kebiasaan rutin kita, kebiasaan-kebiasaan yang baik tatkala kita berada di bulan Ramadan, dan kita lanjutkan tatkala kita di bulan Syawal ini. Nah, berbicara tentang Syawal, apa sebenarnya makna Syawal? Karena memang ulama berbeda-beda memahami makna Syawal. Ada yang memahami makna Syawal menurut Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, beliau mengatakan bahwa Syawal ini berkaitan dengan fenomena orang-orang Arab jahiliyah. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dahulu pada saat bulan Syawal mereka itu enggan untuk yang namanya menikah pada bulan tersebut. Karena mereka punya kepercayaan kalau di bulan Syawal itu beranggapan kalau menikah pasti akan mendapatkan kesialan-kesialan. Ini pendapat mereka, pendapat yang pertama. Ada juga yang mengatakan Syawal itu berkaitan dengan musim susu unta betina yang keluarnya sedikit. Ini itu Syawal. Dan fenomena yang seperti ini mereka menganggap istilah ini ya, dengan apa? Dengan mereka dikatakan bahwa ini tasbil laban al-ibil. Jadi mereka mengatakan Syawal ini menurut pendapat yang berbeda. Pendapat yang kedua mengatakan Syawal dari kata syawala yang berarti menjadi sedikit. Ini maka dikatakan bahwa yang dikatakan menjadi sedikit ini seperti apa? Karena mereka beranggapan pada saat bulan Syawal tersebut orang-orang Arab jahiliyah melihat bahwa perilaku unta betina yang enggan untuk dikawinkan dengan jantannya, hingga mereka unta betina ini tidak mau dikawinkan. Maka mereka beranggapan bahwa kalau menikah di bulan Syawal akan ada kesialan. Ini akan terjadi hal-hal yang demikian. Tapi ada juga yang berpendapat, ulama berbeda-beda dalam memahami Syawal ini. Ada juga yang berpendapat bahwa Syawal itu berasal dari kata Syawal, artinya apa? Yang berarti dibesarkan, yang berarti Syawal itu naik atau meninggi. Dan ini pemahaman ya, begitu Islam masuk memahami maknanya adalah Syawal itu artinya meninggi, dibesarkan, dinaikkan. Jadi apa maknanya? Apa maksudnya? Bahwa sesungguhnya pada bulan Syawal kedudukan dan derajat kaum muslimin dan muslimat itu
di sisi Allah meninggi. Mengapa meninggi? Derajatnya meninggi karena telah tertarbiyah selama bulan Ramadan sebulan, dan Syawal menjadi bulan pembuktian seorang muslim dan muslimah ini benar-benar bertakwa atau tidak. Karena memang Allah janjikan, ayat yang sering kita dengar, ayat yang sering diulang-ulang pada saat di bulan Ramadan, ayat yang memang jelas dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman jelas sekali, perintahnya jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan kita kepada siapa? Orang-orang yang spesial. Siapa orang-orang yang spesial? Orang-orang yang beriman yang dipanggil. Untuk apa Allah perintahkan? Untuk berpuasa di bulan Ramadan. Diwajibkan dan keluar dari Ramadan, janji Allah adalah la'allakum tattaqun. Maka Syawal ini menjadi bulan pembuktian bahwa sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang beriman mampu tidak untuk mempertahankan ini. Maka ada yang sebagian memahami Syawal itu adalah maknanya peningkatan. Ini ulama berbeda-beda pendapat. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan kita? Tatkala kita benarkah kita benar-benar mampu mempertahankan? Kalau di bulan Ramadan yang lalu, 1 bulan kita mampu beribadah dengan baik. Subuh kita bisa berjamaah di masjid. Selalu kita bisa benar-benar mungkin, ya, kita bisa qiyamul lail itu mungkin bisa begitu luar biasanya di bulan Ramadan. Kita bisa tilawah Al-Quran, mungkin bisa tidak hanya sekedar 1 bulan Ramadan itu khatam 1 kali, bahkan mungkin ada yang khatam lebih dari 1 kali, ada yang 5 kali, ada yang 4 kali. Di sini mungkin ya, ada yang banyak sekali. Ini luar biasa. Ini. Tapi bagaimana nanti kita bisa mempertahankannya di bulan Syawal? Maka Syawal termasuk maknanya adalah dibesarkan, meninggi, atau ada yang memahami lagi peningkatan. Hadirin jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan itu, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana keistimewaan bulan Syawal dan apa sih sebenarnya amalan-amalan yang memang dianjurkan di bulan Syawal. Walaupun kita sudah separuh perjalanan di bulan Syawal, tapi setidak-tidaknya mudah-mudahan kita masih bisa untuk menjalankan aturan-aturan, sunnah-sunnah yang memang di bulan Syawal itu dianjurkan. Karena luar biasanya keistimewaan di bulan Syawal ini. Apa sesungguhnya para ulama mengatakan keistimewaan di bulan Syawal ini? Dikatakan bahwa keistimewaan di bulan Syawal adalah bulan tanda bersyukur. Bersyukur kita. Kenapa? Karena salah satu keistimewaan di bulan Syawal adalah bulan kita mensyukuri, di mana Allah telah memberikan 1 hari yang luar biasa, 1 Syawal, hari yang sangat istimewa, yaitu kita menyebutnya dengan Idul Fitri. Nah, ini sebagai tanda syukur kita, bersyukur kita kepada Allah setelah kita ditarbiyah 30 hari lamanya, atau mungkin 29 hari lamanya kita ditarbiyah untuk itu. Maka bersyukur di sini bagaimana? Allah berfirman, "La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum min 'adzabi lasyadid." Dan bersyukur itu wajib. Hukumnya wajib. Pertanyaannya, apa itu arti syukur? Apa Pak arti syukur? Ada yang tahu? Syukur. Bersyukur itu bahasa sederhananya adalah ungkapan terima kasih dan kasih sayang. Ini bersyukur. Maka wajib bersyukur dalam kondisi apapun. Dalam kondisi lapang kita bersyukur. Dalam kondisi sempit bersyukur. Ada uang bersyukur. Tidak ada uang bersyukur. Benar. Bersyukur.
dalam kondisi apapun kita bersyukur. Dan tatkala kita bersyukur, maka janji Allah akan tambahkan nikmatnya. Allah akan tambahkan rezekinya. Tatkala kita bersyukur. Kita bersyukur memasuki bulan Syawal ini, kita sudah ditarbiyah selama 30 hari, selama 1 bulan di bulan Ramadan bersyukur. Kenapa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dia berpuasa dengan keikhlasan hanya mengharap ridha Allah semata, maka sesungguhnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan hapus seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Bersyukur. Maka kita bulan Syawal ini kalau puasanya benar, Pak, kayak lahir seperti bayi, Pak. Iya, nggak ada dosa. Dengan catatan puasanya benar. Kemarin puasanya benar nggak, Pak? Insya Allah. Kalau puasanya benar sudah yakin. Kalau orang meninggal Idul Fitri langsung surga itu. Dengan catatan puasanya benar. Puasanya bersyukur. Maka Allah akan tambah. Begitu bertambah kita syukurnya, Allah tambah lagi rezekinya. Tapi kadang-kadang kan orang berpikir, saya sudah bersyukur, ya, tapi kok rezeki nggak nambah-nambah. Lalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Bandingkan orang lagi, itu mana jarang jamaah, itu mana jarang ibadah, itu mana kok kayaknya nambah terus itu rezekinya. Nah ini ada. Padahal rezeki di dalam Islam itu tidak hanya bernilai materi. Rezeki yang pahami tidak hari ini, rezeki itu banyak, ya. Bukan hanya harta. Anak yang saleh dan salehah itu rezeki. Istri yang salehah itu rezeki. Suami yang saleh itu rezeki. Saya mau tanya sama bapak-bapak yang hadir di sini. Nah, pilih mana, Pak? Ya, jujur jawabnya. Pingin istri yang cantik, apa istri yang salihah? Iya. Pilih istri yang cantik, tapi apa istri yang salihah? Dua-duanya. Karena saya tanya, saya ngisi pengajian waktu itu halal bihalal daerah sana di daerah pemilik. Saya tanya jemaahnya ibu-ibu, bapak-bapak. Saya tanya ke ibu-ibu mau punya suami yang saleh apa suami yang kaya? Saya bilang begitu. Kompak jawabannya. Keras itu apa? Soleh dan kaya katanya. Begitu saya tanya bapak-bapaknya, karena di situ bapak-bapak suami istri banyak yang datang. Saya tanya, bapak-bapak mau punya istri yang cantik apa istri yang solehah? Diam. Saya bilang, oh ternyata pada takut sama istrinya. Kalau bilang cantik nanti katanya, wah ini jangan-jangan. Ada juga insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur. Kenapa? Bersyukur hukum wajib. Kenapa? Kita diberikan nikmat-nikmat yang luar biasa. Banyak nikmat di dalamnya. Apa? Ada nikmat yang Allah berikan namanya nikmat fitriyah. Kenapa? Kita benar-benar meyakini bahwa apa? Nikmat fitriyah ini, ya, sesungguhnya Allah ciptakan kita ini yang namanya manusia, al-insan ini Allah ciptakan paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Allah sempurnakan makhluk yang namanya insan, makhluk yang namanya manusia daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh Allah ciptakan yang namanya insan, yang namanya manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, sempurna gitu. Maka bersyukur karena Allah berikan yang namanya nikmat fitriyah. Allah berikan juga yang namanya nikmat rohaniyah. Apa itu nikmat rohaniyah? Allah berikan kita yang namanya akal untuk berpikir. Ini nikmat rohaniyah. Maka wajib kita bersyukur.
Dengan akal kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk dengan akal. Allah berikan kita pula nikmat hayat, nikmat kesehatan, nikmat hidup. Itu nikmat hayat. Luar biasa nikmat ini. Maka wajib kita bersyukur. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang kita sering zalim sama diri kita sendiri. Kenapa? Begitu kita merasakan yang namanya nikmat hayat ini, nikmat hidup ini, nikmat sehat ini, begitu Allah kurangi nikmat sehat kita sedikit-sedikit, baru kita terasa. Iya Pak ya? Baru kadang-kadang kita terasa begitu luar biasa nikmat kesehatan ini, nikmat hayat ini, nikmat hidup ini, baru terasa. Begitu Allah kurangi sedikit kesehatannya, mulai. Kalau dulu masih bisa kita berdiri kokoh, masih bisa kita melihat dengan jarak jauh, sekarang sudah ada bantuan lain sebagainya. Kalau dulu kita masih bisa apa-apa kita kerjakan sendiri, itu sekarang mulai kita tenaga kita berkurang dan sebagainya. Nikmat hayat, nikmat sehat, nikmat kehidupan, kita baru kadang-kadang benar-benar merasakan nikmat hidup itu luar biasa tatkala kita melihat, mendengar ada seseorang yang Allah panggil terlebih dahulu, mendengar kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si fulan sudah dipanggil, perasaan tadi malam masih ngobrol sama saya, perasaan kemarin masih bincang-bincang dengan kita. Nah ini tiba-tiba hari ini dengar kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kadang-kadang kita benar-benar merasakan nikmat kehidupan itu luar biasa, nikmat hayat itu begitu luar biasa tatkala kita mengiringi jenazah orang-orang yang dekat dengan kita, kerabat-kerabat kita, orang terdekat dengan kita. Kita mengiringi jenazahnya, kita ikut bertakziah, baru kita kadang-kadang merasakan itu luar biasa nikmat hayat. Maka bersyukur dan bersyukur Allah berikan. Maka di bulan Syawal itu termasuk bulan tanda syukur. Bersyukur setelah kita ditarbiyah selama Ramadan, bersyukur. Allah juga berikan yang namanya nikmat diniyah. Apa itu nikmat diniyah? Nikmat beragama. Begitu banyak ada orang-orang yang tidak Allah berikan yang namanya nikmat diniyah, nikmat beragama. Akhirnya apa? Mereka tidak mengakui adanya Tuhan pencipta alam semesta. Mereka tidak mengakui adanya Allah Rabb sebagai pencipta alam semesta. Mereka tidak mengakui karena mereka tidak diberikan yang namanya nikmat diniyah. Bersyukur jika diberikan nikmat diniyah. Kita mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Nabi Allah Muhammad adalah utusan Allah. Banyak orang-orang yang tidak diberikan nikmat ini. Nikmat ini yang mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Allah Muhammad sebagai utusan. Ada orang-orang bahkan ateis, ya, dia tidak mengakui Tuhan, komunis, ya, tidak mengakui Tuhan dan sebagainya. Ada yang tidak menyembah Allah tapi menyembah dewa-dewa. Ada yang mungkin menyembah yang lainnya. Nah ini, maka bersyukur dan bersyukur. Nah, di bulan Syawal ini termasuk ulama mengatakan adalah bulan tanda syukur, bulan peningkatan, bulan pembuktian di mana kita benar-benar mencapai derajat takwa atau tidak, la'allakum tattaqun atau tidak. Kalau di bulan Ramadan kita mampu taat dengan baik, ibadah dengan baik, maka di bulan Syawal bagaimana kita mempertahankan itu? Maka apa amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan selama di bulan Syawal? Para ulama mengatakan yang pertama itu adalah silaturahim. Ini silaturahim. Ada yang kalau saya bilang silaturahim begini, Ustaz, di mana tuh Rasulullah itu, sahabat itu kalau Ramadan, selesai Ramadan, Syawal itu nggak ada di zaman Nabi.
dulu itu datang ke rumah-rumah bersalaman halal bihalal, itu nggak ada. Kadang-kadang ada orang-orang yang begitu. Ini begitu ditanya mana dasarnya, ya. Silaturahim itu nggak mesti harus bulan Syawal, ya. Benar, silaturahim tidak mesti di bulan Syawal, ya. Tetapi sesungguhnya kita lihat dalil-dalil secara umumnya, di mana celaka bagi orang-orang yang memang mereka melewati mengetahui yang namanya Ramadan itu masuk di bulan Ramadan, tetapi ternyata mereka melewati Ramadan, mereka tidak diampuni dosa-dosanya. Dosa ini ada yang terkait dengan dosa hablum minallah, urusan dengan Allah, ada dosa yang berhubungan dengan manusia. Hubungan dosa-dosa dengan Allah cukup dengan apa? Taubatan nasuha. Caranya bagaimana? Menyesali perbuatan, tidak mengulangi perbuatan, selesai. Tapi tatkala hubungan dengan zalim terhadap manusia, maka nggak selesai dengan itu taubatan nasuhanya. Tapi bagaimana? Yaitu dengan cara kita meminta ridha orang-orang yang pernah kita zalimi, pernah menyakiti orang lain, maka bagaimana? Datangi, minta untuk apa? Kita minta maaf, minta ridhonya. Pernah mengambil hak orang lain, minta maaf, minta ridhonya, kembalikan. Jika memang kata beliaunya dia sudah diikhlaskan, alhamdulillah. Yang penting minta ridhonya, minta maaf. Maka termasuk umur. Silaturahim. Ada yang bilang, umur itu kan sudah jelas. Ya, di zaman Azali dulu sudah dikatakan bahwa yang namanya umur, maut, jodoh, rezeki itu sudah tertulis. Gimana mau panjang umur? Kenapa kok ada doa Allahumma tawil umurna? Ya Allah panjangkan umurku. Nah ini ulama berbeda pendapat memahami ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa termasuk panjang umur ini adalah keberkahan umur. Usia sudah ditentukan oleh Allah, tetapi berkah umurnya. Usia Allah tentukan seumpamanya dia usianya 80 tahun, tetapi nanti karena umurnya berkah, dikenang terus kebaikan-kebaikannya, dikenang terus karya-karyanya sampai dengan ratusan tahun, ribuan tahun. Ini. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan tidak, itu hak prerogatif Allah. Mau Allah panjangkan usianya, Allah merubah umurnya, silakan, itu hak prerogatif Allah, karena itu adalah gaib. Terkait dengan pendapat ini silakan, maka luar biasanya. Maka bersyukur, kita bersyukur dan bersyukur. Bersilaturahim terus. Bahkan orang-orang yang berniat sengaja memutuskan silaturahim, maka sesungguhnya tidak mencium yang namanya bau surga. Maka silaturahim. Jangan hari ini mohon maaf anaknya yang berkelahi, bapaknya ikut berkelahi. Maka silaturahim. Lalu yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal, karena ini termasuk penyempurna. Hadisnya jelas, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami tahri. Jadi barang siapa yang dia itu berpuasa Ramadan, man shoma Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan, summa kemudian atba'ahu sittan, ya, min Syawal kana kasiyami tahri. Jadi barang siapa dia berpuasa di bulan Ramadan lalu atau kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa selama setahun. Pak, pertanyaannya, pernah nggak Pak Bapak puasa tiap hari selama setahun? Pernah? Belum pernah. Sekarang kita belum pernah. Setelah gimana puasa tiap hari? Ya, puasa Senin Kamis saja jarang. Ya. Puasa tiap hari selama setahun, ya. Puasa Senin Kamis saja berat rasanya. Berat.
menjaga berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan ulama sepakat mau mazhab manapun, maksudnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, atau Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah sepakat bahwa melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini tidak mesti harus berturut-turut. Silahkan, yang penting ada di bulan Syawal. Mau dia berturut-turut bagus. Kapan dimulainya? Boleh saat di tanggal 2 Syawal sudah boleh. Tapi tantangannya biasanya berat. Kenapa berat, Pak? Masih banyak. Iya, makanannya rendangnya masih ada, ketupat opornya masih ada, masih sering silaturahim, berat. Silahkan, tidak apa-apa. Mau yang penting di bulan Syawal. Mau nantilah menunggu akhir-akhir kedua Pak, tunggu rendangnya habis. Iya, apa? Silahkan. Kenapa? Salah satu penyempurna, dan ini menjadi indikator juga. Kenapa? Keluar Ramadan, janjinya kan la'alakum tattaqun. Orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dia la'alakum tattaqun, keluar dari Ramadan. Dan definisi takwa ini sering sekali kalau kita sholat Jumat, khatib berwasiat, bahkan tidak sah seorang tidak sah khutbah, ya, itu tatkala si khatib ini tidak berwasiat tentang takwa. Ya. Apa definisi takwa? Berulang kali khatib selalu mewasiatkan di setiap Jumat bahwa melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Ini takwa. Maka derajat takwa dia sudah lakukan itu. Jadi kemudian pula bahwa orang-orang yang benar-benar bertakwa, insya Allah yakin dia akan langsung melanjutkan setelah 30 hari atau 29 hari selama Ramadan ditarbiyah, Syawal dilaksanakan. Ibadah saum 6 hari di bulan Syawal dilaksanakan. Maka bapak-bapak yang belum masih banyak waktu, 6 hari masih bisa. Nah ini yang belum lakukan itu. Kalau dulu di awal-awal masih banyak tantangannya, masih banyak godaannya. Insya Allah kalau sekarang sudah mulai ringan. Insya Allah lakukan itu. Tapi insya Allah kayak yang istimewa udah selesai semua Pak ya. Insya Allah. Karena memang benar luar biasanya di sini. Kita lakukan. Jangan-jangan hari ini Ramadan kita mampu puasa 30 hari, mengapa yang 6 hari kita tidak mampu? Sementara Syawal termasuk bulan peningkatan. Kita ditinggikan derajatnya, maka kemudian kita benar-benar ditinggikan derajat kita atau tidak, maka di bulan Syawal ini. Lalu hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunnah yang dianjurkan, yang disunnahkan di bulan Syawal, ulama mengatakan tetap menjaga sholat wajib, sholat sunnah dengan istiqamah. Sholatnya terbiasa. Untuk sholat wajib bagi laki-laki, lakukanlah di masjid. Kalau Ramadan kita mampu melaksanakan ibadah wajib kita, terutama sholat itu di masjid, mengapa di bulan Syawal kita tidak mampu? Tanya kepada diri kita, bermuhasabahlah diri kita. Kalau di bulan Ramadan subuh kita tidak pernah yang namanya itu masbuk, kenapa kalau di luar Ramadan kita bisa masbuk? Kenapa kalau seandainya di bulan Ramadan kita mampu menjaga sholat isya kita dengan baik, kenapa di luar Ramadan kita tidak mampu? Kenapa kalau di bulan Ramadan kita mampu melaksanakan sholat kita tepat pada waktunya? Hayya sholat, pokoknya kayaknya semangat benar kita bulan Ramadan. Begitu di luar Ramadan, nanti dulu lah. Kan yang penting sholat tepat pada waktunya.
Ini juga saya tepat pada waktunya. Apa? Sholat zuhur di waktu zuhur. Sholatnya jam berapa? Jam 2. Waktu zuhur bukan? Waktu zuhur bukan waktu asar. Dia tepat pada waktunya. Ini apa? Mari kita lihat utama bahwa ulama mengatakan bahwa salah satu yang dianjurkan disunahkan, maka benar-benar terlepas dari perbedaan ulama memahami terkait dengan hukum sholat berjamaah. Karena kalau kita secara fikih kita mengambil perbedaan pendapat nggak selesai-selesai hatta yaumil qiyamah. Benar, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i ya itu memahami sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Tapi mazhab yang lain, Hambali itu memahami wajibnya sholat berjamaah. Banyak dalil-dalil. Satunya ada dalil, ya, salamu ala Yahudi wan Nasara, tebarkanlah salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Makna tebarkan salam itu bukan berarti mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, bukan. Tapi tebarkan salam itu artinya kita berbuat baik kepada mereka dan kalau mereka berbuat baik dengan kita, ya ini mereka tidak mengganggu kita, maka terbaik-baiklah kita. Karena bermuamalah dengan mereka boleh-boleh saja. Hukumnya mubah, boleh. Wala taslamu ala Yahudi ummati, tapi jangan tebarkan salam kepada kaum Yahudi dari golonganku. Sahabat yang mendengar itu berkata, "Man ya Rasulullah, siapa mereka itu Yahudi dari golonganku?" Mereka katakan, begitu mereka bertanya dijawab, "Alladzi yasma'una al-azan wal iqamah wa la yahdurun al-jamaah." Mereka adalah orang-orang yang mendengar azan dan iqamah dan mereka enggan untuk berjamaah. Keras di sini, jarang disampaikan. Ustaz-ustaz yang dia malas jamaah jarang. Kenapa? Kena diri sendiri kan? Akhirnya ngambil pendapatnya tadi. Terlepas ini pendapat ikhtilaf, terlepas ini pendapat perbedaan pendapat di antara ulama. Akhirnya mengambil pendapat enggak, bukan ikhtilaf, kan ada. Kita yang bermazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkad. Nah, iya, udah ini ngambil sunnah muakkad. Walaupun sebenarnya perlu kita pahami. Hukum itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Kita lihat Imam Syafi'i kalau dia mengatakan ini hukumnya makruh itu kan dikerjakan ya nggak apa-apa, nggak ada dosa, gitu kan. Kalau ditinggalkan justru kita lebih baik, ya, mendapat pahala. Kalau kita tinggalkan, nah ini hukumnya walaupun makruh. Imam Syafi'i kalau sudah menghukumi sesuatu itu makruh, maka itu beliau pun tidak akan pernah melakukannya. Luar biasa. Makruh. Apalagi sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan rugi. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita ditinggalkan tidak apa-apa, akhirnya hilang. Kenapa? Ditinggalkan tidak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ini kok. Iya, nggak apa-apa. Padahal apakah yakin bahwa kita sudah sempurna ibadah-ibadah wajib kita? Belum. Sholat saja kita, ya, itu, ya, Allahu Akbar itu gangguannya luar biasa. Jadi imam, ya, kalau nggak jadi imam, sholat itu ayat-ayat itu yang lain itu hafal kita ayat-ayat yang panjang. Jadi kalau sudah jadi imam, kadang-kadang mau pakai ayat-ayat panjang ragu-ragu. Kenapa? Godaannya kan khawatir. Kadang-kadang itu jarang dimurojaah. Akhirnya udah baca ayat-ayat yang biasa kita baca saja. Nah, itu kadang-kadang modal itu banyak. Tapi begitu kita kadang-kadang kita baca di luar jadi imam lancar baca. Nah, ini kadang-kadang begitu. Maka jangan bangga dengan amalan-amalan wajib kita saja, tapi dengan amalan-amalan yang sunnah. Maka ulama mengatakan bahwa salah satu amalan di bulan Syawal yang disunnahkan adalah tetap menjaga amalan sholat wajib dan sholat sunnahnya. Dan kalau itu yang dianjurkan berjamaah. Dan kalau dia mufaraqah ya mufaraqahlah. Sendiri-sendiri tergantung dari amalan sholat tersebut.
Lalu yang selanjutnya, ulama mengatakan Rasulullah bersabda bahwa amalan yang dianjurkan di bulan Syawal itu adalah menikah. Bukan menikah lagi. Dan Rasulullah mengatakan ini dan beliau membantah kepercayaan mitos orang-orang Arab Jahiliyah dulu yang menganggap bahwa Syawal itu tidak boleh melakukan pernikahan karena dianggap nanti akan sial. Rumah tangganya berantakan, terjadi perceraian dan lain sebagainya. Rezekinya seret dan lain sebagainya. Maka Rasul membantah itu. Dengan apa? Rasulullah menikah dengan istri-istrinya. Ya, Rasulullah istrinya lebih dari satu ya. Jadi menikah dengan istri-istrinya itu di bulan Syawal. Yang pertama Rasulullah menikahi Aisyah itu di bulan Syawal. Nah, ini. Jadi memang ada beberapa istri Rasul yang memang dinikahi di bulan Syawal. Yaitu siapa? Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Lalu selanjutnya yang dinikahi juga di bulan Syawal Ummu Salamah, dan yang dinikahi di bulan Syawal juga ada Saudah. Ini dan Rasulullah ingin menyampaikan kepada orang-orang jahiliyah apa kepercayaan mereka yang tidak benar. Maka menikah di bulan Syawal ini bagi yang belum menikah. Gimana yang mau menikah lagi? Ya boleh-boleh saja. Kalau ada keberanian, niat ada, keberanian belum. Bahkan ancamannya jelas kata Rasul. Orang untuk yang jomblo-jomblo, miskin. Hadisnya miskin. Siapa? Rajul laisat lahu imra'ah. Jadi laki-laki yang enggan, ya, tidak mau. Di bahasanya enggan, ya, tidak mau untuk menikah. Beda kalau dia sudah mencari-cari terus ikhtiar belum dapat beda. Ini beda, itu nggak masuk dalam kategori hadis ini. Iya. Tapi kalau seandainya memang sengaja enggak, karir aja terus. Dan sama wanita pun yang miskin terus sama. Siapa wanita yang sengaja enggan? Beda, dia sudah cari-cari tapi belum lain. Sudah ikhtiar belum mendapat lain, tapi sengaja tidak. Maka menikah, dan terutama sunnahnya adalah di bulan Syawal. Itu luar biasa. Menjodohkan orang itu pahalanya besar. Kalau seandainya hari ini belum mampu menikah lagi, menikahkan orang lain. Insya Allah. Maka menikah di bulan Syawal. Seru sekali ya Bin. Semangat. Ada itu yang sholat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu para ulama mengatakan bahwa sunnah yang dilakukan di bulan Syawal itu adalah iktikaf. Di bulan Syawal itu juga tetap melakukan iktikaf. Ramadan kita mampu iktikaf. Ramadan kita makan 10 hari di bulan Ramadan itu benar-benar iktikaf. Banyak masjid-masjid yang sudah benar-benar ya mempersiapkan, ya, memberikan pelayanan khusus bagi jamaah-jamaahnya untuk iktikaf 10 hari terakhir. Nah ini silakan. Tetapi kenapa di bulan Syawal kebiasaan itu tidak dilakukan? Terkait iktikaf ini pernah kita bahas dahulu. Mudah-mudahan masih ingat di majelis ini. Iktikaf itu kalau menurut pendapat Imam Nawawi itu boleh dilakukan walaupun cuma sebentar, walau saatan, sesaat, yang penting dia sesuai dengan rukunnya, diniatkan sesuai dengan rukunnya. Maka iktikaf walaupun seumpamanya ya dia hanya 1 jam saja, ya silakan.
antara waktu dari maghrib ke isya langsung, nah ini langsung diniatkan iktikaf. Menurut Imam Nawawi boleh. Iktikaf terlebih lagi kalau seandainya lebih dari itu lebih baik lagi. Walaupun kembali pada kajian yang lalu sudah kita bahas, ulama itu terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang lain mengatakan iktikaf itu wajibnya 1 hari 1 malam, itu paling sebentar. Dan kita sepakat terkait ikhtilaf, terkait perbedaan pendapat di antara ulama, ada kaidahnya. Adalah karuan mukhtalafi wa ilama yukaruan mujmalain. Seorang itu boleh mengikuti pendapat yang masih diperselisihkan ulama. Kita tidak boleh mencegah itu kecuali sesuatu itu sudah disepakati oleh ulama. Maka iktikaf tetap kita lakukan niat, walaupun mungkin tidak mesti harus kayak waktu Ramadan kemarin menginap berhari-hari, tidak. Tapi setidak-tidaknya berlama-lama di masjid diniatkanlah untuk iktikaf. Maka dapatnya luar biasa. Nah, iktikaf di sana dengan kebaikan-kebaikan, tilawah Al-Quran, berzikir, lakukan yang lain. Insyaallah lakukan itu, karena ini ajang pembuktian kita di bulan Syawal ini. Benar-benar kita alam mendatangkan ini. Lalu selanjutnya, ulama mengatakan juga bahwa sunnah yang dianjurkan di bulan Syawal adalah melakukan qiyamul lail. Kalau pada Ramadan kemarin kita mampu melakukan qiyamul lail, insyaallah kalau yang hadir di sini jamaah setiap malam Ramadan qiyamul lail ya. Insyaallah. Sebelum sahur qiyamul lail dulu kan? Insyaallah. Lakukan di bulan Syawal walaupun mungkin tidak setiap malam. Lakukan. Kalau kita memang kita coba terlebih-lebih, saya sempat sampaikan mulai di sini. Mudah-mudahan masih ingat ya, usahakan dalam sebulan ini setidak-tidaknya, walaupun mungkin cuma sebulan sekali atau sebulan 2 kali, cobalah untuk qiyamul lail bersama keluarga, bersama istri, bersama anak. Ini coba lakukan. Tidak-tidaknya bersama istri, kalau anak-anaknya mungkin masih kecil, belum balik, bisa qiyamul lail lah. Begitu luar biasa nikmatnya. Walaupun mungkin cuma sebulan sekali, lakukan. Mengapa di bulan Ramadan kita mampu? Mengapa di luar Ramadan? Di bulan baru masuk di bulan Syawal. Bulan Syawal itu dalam bulan Hijriah itu adalah bulan yang ke-10. Ya, karena setelah Syawal ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, bulan ke-10. Setelah kita ditabiah, Ramadan itu ibarat kalau HP ini kita ini dicas HP kita. Ya, setelah dicas masa Ramadan selesai dicas, Syawal langsung kontrol. Lobe. Ini bagaimana? Maka kita coba perhatikan. Sekarang yang mulai kita coba kita lakukan. Selanjutnya, salah satu keutamaan di bulan Syawal, sunnah di bulan Syawal, para ulama mengatakan bersedekah. Lakukan bersedekah dengan kemampuan berapapun, dan sedekah ini dikatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu bisa berjalan sedekah. Sama kita mampu sedekah dengan harta itu lebih baik. Tidak mampu atau belum mampu sedekah dengan harta, sedekah dengan yang lain. Karena kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan bisa berjalan sedekah. Maka tabassumuka bi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu juga sedekah. Senyum kepada saudara itu sedekah. Asal jangan senyum-senyum sendirian. Senyum sendirian itu bahaya. Ini bersedekah. Dan yang terakhir, bahwa amalan yang dianjurkan, disunahkan di bulan Syawal, para ulama mengatakan adalah melakukan ibadah umrah. Ibadah umrah. Maka kalau kita mengaku bermadzhab Syafi'i bahwa umrah
menurut pendapat Imam Syafi'i dan yang bermadzhab Syafi'i, umrah yang pertama itu hukumnya wajib. Ini bagian mengatakan yang bukan bermadzhab Syafi'i bahwa hukum umrah itu adalah sunnah. Ini. Tapi yang bermadzhab Syafi'i mengatakan umrah yang pertama hukumnya wajib. Apalagi kalau kita lihat hari ini, insya Allah umrah sudah mulai dibuka. Tinggal kita niat berumrah dan coba niat. Sudah lihat semua kan Pak ya? Kita sudah umrah sudah Pak. Umrah berkali-kali boleh. Karena kalau daftar haji sekarang ini luar biasa. Kalau kita bayar hari ini haji ya beberapa tahun yang akan datang ya, untuk kita bisa berangkat di 2022. Nanti bisa 10 tahun, 15 tahun lagi kita berangkat. Kalau pakai yang reguler ya, sambil berdoa umpamanya, segera dimudahkan. Tapi kalau ada yang cepat ada Pak, ONH ya fulus, ONH plus ya, plus ya, ONH plus siap dengan uang yang lebih. Ya, biasanya ya tetap nunggu, tapi nggak lebih lama kadang. Ini hal-hal ibadah umrah itu dimudahkan ya, maka mampu. Nah, niat dari sekarang, karena ibadah itu apakah haji atau umrah itu bukan hanya kewajiban, bukan hanya untuk bagi orang yang kaya, karena Allah akan panggil orang-orang yang benar-benar berniat dan Allah tentukan. Allah panggil. Pertanyaannya, sudah niat atau belum Bapak? Sudah niat? Sudah. Niat dulu. Sudah ikhtiar belum? Niat sudah tapi belum ikhtiar. Ikhtiar bagaimana? Ya terserah. Jangan boleh dengan tabungan umroh, dengan yang lain. Coba usahakan itu. Ya sedikit-sedikit. Mau nabung di bank, kita nggak enak nabung di bank sedikit-sedikit, nggak enak. Ya udah tabungnya di rumah, di bawah bantal, di bawah kasur. Silakan. Kita coba untuk itu. Tabungan ikhtiar, maka Allah mudahkan. Yakin. Iya, Allah mudahkan. Dan saya sangat yakin dengan janji-janji Allah dan Rasul. Kalau kita niat, kita ikhtiar, Allah mudahkan. Alhamdulillah. Tatkala saya tulis dulu saat saya belum menikah tahun 2007-an, saya belum nikah. Ya, saya tulis saya berangkat ke ziarah ke Masjidil Haram di tahun sekian saya ingat. Itu saya buat itu. Padahal saya belum punya apa-apa pada saat itu. Dan ternyata setelah itu kok saya rasakan, setelah saya lihat ternyata benar-benar Allah buktikan. Saya lihat catatan saya, ini kan catatan saya tahun 2007 akhir, 2007. Ternyata saya tulis detail di sana. Saya ingin ke Masjidil Haram di tahun 2013 bersama keluarga. Dan ternyata setelah saya lihat lagi, benar tahun 2013 itu saya diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma memang saya waktu itu saya tulis bersama keluarga. Allah kabulkannya baru sendirian. Ini luar biasa. Dan ternyata benar, berangkatnya gratis. Allah mudahkan semuanya. Gratis berangkat. Mau berangkat nggak? Berangkat. Catat saya ingin sekolah berangkat lagi, saya ingin S2, saya bilang. Maka saya tulis namanya waktu itu. Dan ternyata apa? Allah buktikan pula. Dikabulkan. Sampai kadang-kadang saya terngiang-ngiang bahasa pikiran saya. Coba dulu saya tulis tahunnya. Nah, itu. Dan Allah buktikan selesai S2 saya. Walaupun belum lama selesai. Ya. Selesai di tahun 2019. Itu selesai. Nah itu. Dan itu gratis pula.
Allah tinggikan, Allah mudahkan semuanya. Tatkala ikhtiar, maka sama. Tatkala melakukan umrah ini tadi, ikhtiar kita, insya Allah Allah mudahkan semuanya. Kan? Insya Allah terakhir termasuk waktu suruh kita. Ini bahwa mari di bulan Syawal ini, bulan peningkatan, mari kita benar-benar siapkan untuk kita benar-benar mempertahankan amalan-amalan yang baik kita di bulan Ramadan. Siap? Kan? Siap? Insya Allah. Ramadan kemarin khatam Quran 5 kali. Sekali. 4 kali. Sekali. 3 kali. Sekali. Pada tawadhu semua. Pertahankan. Kalau memang kemarin itu ada yang 5 kali, ada yang 4 kali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Pertahankan setidak-tidaknya. Di bulan Syawal itu pertahankan. Jangan Ramadan mampu hatam, di bulan-bulan yang lain enggak akan hatam. Gimana mau peningkatan? Gimana mau kita rela, kita takut? Di bulan Ramadan kita mampu 10 hari kita tidur di masjid, ya, tidur di musola, apa hari Lailatul Qadar. Begitu selesai, ya, masuk Syawal, selesai juga Lailatul Qadar, ya. Selesai juga kita itikafnya. 3 hari. Bagaimana kita mendapat alakum tentangnya tadi? Dipertanyakan nanti alakum tentangnya itu, jangan ini. Allah alam masalah. Maka kita niatkan siap untuk mempertahankan amalan-amalan baik di bulan Ramadan. Siap? Siap. Istiqamah ya, siap ya. Kita sa'i, kita puasa 6 hari di bulan Syawal, i'tikaf yang mulai, kita sedekah, yang lain ibadah yang lain ya. Kalau menikah nanti dulu lah ya. Karena yang bagian sudah menikah ya. Boleh-boleh saja, tapi yang belum menikah, terutama di bulan-bulan yang memang dianjurkan. Walaupun tidak mesti harus di bulan Syawal. Mungkin bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan, boleh 1 pertanyaan. Cukup? Cukup? Cukup ya, cukup masuk ke seluruh ya. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan, pada Allah saya mengampun. Seperti biasa, bahwa kata hikmah, ilmu yang sedikit tetapi dibarengi dengan amal itu lebih bermanfaat daripada ilmu yang banyak tetapi tidak dibarengi dengan amal. Maka ini kita coba, kita punya ilmu sedikit, mari kita amalkan. Mudah-mudahan ini menjadi asbab diringankannya kita, dimudahkan kita dalam hisab kita nanti, dan kita mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Justru akan berbahaya begitu kita mempunyai banyaknya ilmu tetapi itu hanya sekedar teori-teori dan ternyata kita tidak mengamalkannya sama sekali. Alhamdulillah, hati-hati menjadi kaum waktan. Kita menjadi orang-orang yang hanya berkata-kata yang baik tetapi kita tidak melakukan, bahkan justru bertolak belakang dengan perkataan-perkataan yang mau. Hari kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah